Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Amin dengan NIM 2405 176054 dengan mata kuliah pemrograman web. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kinerja saya tugas akhir saya di pemrograman web, yaitu membuat sebuah sistem klinik administrasi klinik sederhana, yang dimana tampilannya seperti ini dengan flow-nya. Yang pertama kita memasukin nama pasien dulu. Saya masukin nama saya sendiri, baru jenis kelamin laki-laki. Di sini tahunnya berapa? 20. Dan di sini opsional ya untuk nomor HP dicantumin. Ini begini aja. Dan habis itu keluhannya apa pada pasiennya? Yaitu demam. Terus itu kita klik daftar. Oke, dia di sini langsung mendapatkan antrian 001 dan dia statusnya menunggu. Lalu ketika saya klik ini, dia langsung otomatis redirect ke layanan dan statusnya langsung diperiksa. Karena dia sakitnya demam ya, kita kasih obat paracetamol sat- satu keping 500 gram miligram. Dengan di sini saya mempunyai stok 99 untuk paracetamol saya. Kasih dua. Totalnya tuh harganya 10.000. Sini saya akan membayar dengan uang 20.000 dan langsung ada kembalian, tampilan kembaliannya berapa. Selesai dan bayar, dia langsung masuk ke riwayat. Begitu untuk alur eh, eh dan juga bagian antrian pada ini, dia langsung otomatis statusnya selesai ketika sudah dibayar bagian layanan. Setelah itu saya akan menjelaskan semua kode codingan yang ada di sistem klinik sehat ini. Pertama, saya akan mulai dari koneksi dulu, koneksi.php, di mana di sini saya membuat sebuah koneksi ke database dengan menggunakan exam. Dengan database-nya itu adalah klinik sehat. Ini adalah database saya. Lalu eh, lalu saya menambahkan juga sebuah tanggal atau time zone atau waktu time zone untuk Asia Jakarta. Ini bisa kita ubah menjadi Asia Makassar ataupun sebaliknya. Lalu selanjutnya kita ambil pertama jelasin selanjutnya ambil antrian, di mana di sini ketika eh, pasien mendaftar, pasien sudah didaftar, dia langsung mendapatkan sebuah nomor antrian, yang dimana dia melihat sebuah select ID, pertamanya ID, nama, usia, status, baru habis itu tanggal, from pasien. Dengan itu ambil antriannya dengan mengeluarkan sebuah JSON, yang dimana status yang ada di pemeriksaan atau status antrian ini ada diperiksa, menunggu, selesai. Lalu selanjutnya ambil layanan. Setelah
Setelah user mendaftarkan setelah user mendaftarkan pasiennya, dia langsung ke redirect ke layanan yang dimana ketika di layanan dia memilih sebuah nama atau sebuah sebuah ini konsultasi atau tindakan cek gula darah, cek tensi dan apapun itu untuk obat-obatan di sini. Fungsi ini adalah fungsi atau kodenya, yang dimana dia mengambil select ID, nama layanan, kategori, harga, stok from layanan dari eh, tabel layanan order by kategori atau dan nama layanan. Lalu di sini untuk daftar pasien kita menggunakan metode post karena dia langsung diposting ke database di mana kita membuat sebuah input dengan sudah divalidasi yang dimana harus sebuah string, lalu usia ini tidak boleh nol ataupun tidak ada, lalu ini sebuah string, jenis kelamin eh, sebuah navbar sih sebenarnya, lalu keluhan dan nomor HP ini karena opsional kita masukin nol aja. Lalu kalau misalnya ini adalah sebuah validasi inputnya, kalau misalnya dari salah satu itu kosong, dia akan mengeluarkan respon ini, keluhan tidak boleh kosong pada pendaftaran pasien yang ada di antrian sini. Lalu dia langsung membuat sebuah langsung membuat sebuah nomor antrian, yang dimana nomor antrian ini akan eh, akan terreset tiap hari, yang dimana 24 jam lah dia akan terreset, yang dimana kalau misalnya saya masukin pasien yang pertama itu 001 dan besoknya saya masukin lagi pasien, dia akan langsung kembali ke 001 di hari yang sama maksudnya. Di ini jam yang sama. Lalu sini ada sebuah fungsi insert pasien di mana eh, nama pasiennya itu ada nama, usia, jenis kelamin, keluhan, nomor HP dan nomor antrian, status, tanggal. Lalu dia mengeluarkan sebuah JSON encode atau sebuah JSON string, string JSON-nya itu di encode dengan isinya adalah statusnya sukses dan datanya itu ada ID, nama yang kita masukin dan nama pasien lah yang kita masukin. Lalu kalau misalnya salah satu ini ada yang error, dia langsung mengeluarkan gagal menyimpan data pasien. Lalu selanjutnya edit layanan. Di sini kita menggunakan metode post karena karena kita kalau misalnya edit layanan kita harus langsung mengubah ke database-nya. Dengan edit layanannya itu seperti ini. Di masing-masing kolom ini ada sebuah fitur edit. Nah, di sini kita bisa edit.
untuk CRUD-nya, untuk update-nya, bagian update-nya. Lalu sama juga ini adalah sebuah validasi input. Kalau misalnya salah satu itu tidak terisi, maka dia akan memunculkan sebuah status error. Lalu eh, cek layanan. Kalau misalnya layanan itu ada, dia akan langsung tereksekut dengan komennya ini, tereksekut langsung masuk ke database. Kalau misalnya tidak ada, dia mengeluarkan status error. Baru untuk update-nya, seperti yang tadi saya bilang, apa yang diupdate, karena update layanan, tabel layanan, untuk settingan nama layanan, kategori, harga, eh, kategori, ya. Baru where ID-nya tuh nomor berapa. Maksudnya, contohnya, konsultasi dokter umum ini ID-nya nomor satu. Nah, dia langsung mengganti di nomor satu. Lalu, eh, jika sudah semua, dia langsung akan memunculkan ini untuk update layanan. Kalau misalnya berhasil, dia akan memunculkan data ini. Kalau misalnya tidak memunculkan atau error, dia akan memunculkan status error ini. Lalu hapus layanan. Di sini juga sama, kita menggunakan metode post, yang dimana kita menggunakan content type application JSON, yang dimana eh, selain metode post itu metode not allowed atau metode tidak diperbolehkan. Lalu karena menghapus layanan, pertama kita cek layanan dulu apakah tersedia atau tidak, ke langsung ke database. Lalu eh, lalu lalu dia akan mengecek apakah sudah pernah dipakai di detail kunjungan atau layanan tersebut sudah dipakai di riwayat kunjungan. Kalau misalnya ada, dia langsung terclose semuanya. Kalau misalnya eh, ada tetapi ada sebuah error, dia akan memunculkan status ini. Lalu di sini menghapus layanannya, dia langsung memanggil delete from layanan untuk ID berapa. Kayak di sini, ini ada tombol hapus. Kalau misalnya kita hapus, dia akan langsung terhapus. Langsung terhapus. Layanan cek tensi berhasil dihapus. Layanan, dia memanggil cek tensi kan, nama layanan berhasil dihapus. Kalau misalnya tidak bisa, ya dia akan memunculkan status error. Lalu sama untuk pasien juga, kita menggunakan post method. Kalau misalnya selain method itu tidak diperbolehkan dan ada validasi lagi status error, lalu dia mengecek pasien dan statusnya. Kalau misalnya statusnya dia statusnya menunggu, itu bisa dihapus. Kalau misalnya statusnya tidak menunggu, dia uh,
akan langsung tidak bisa terhapus. Jadi contohnya, sini saya masukin nama pasien, laki-laki, tahun 2002, dia tidak usah, yang mau, ini kita bisa hapus ya. Kalau misalnya statusnya beda, dia langsung tidak bisa hapus. Dia menunggu, kita lihat antrian. Nah, dia sudah diperiksa dan tidak ada tombol untuk menghapusnya. Jadi, dia tidak ada penghapusan untuk pasien tersebut yang hanya berstatus menunggu yang bisa dihapus dari antrian. Lalu, cek apakah sudah ada kunjungan terkait. Kalau misalnya ini sebuah logika, atau kalau misalnya kunjungan atau pasien itu sudah mendapatkan sebuah kunjungan, itu tidak bisa terhapus. Kalau misalnya belum ada, dia langsung terhapus. Kalau misalnya tidak ada, dia akan memunculkan error, status error ini. Lalu eh, dengan yang tadi ya, yang saya praktekin tadi, ini adalah sebuah fungsinya untuk menghapus sebuah nama pasien. Kalau misalnya sukses, penghapusannya memunculkan ini. Kalau misalnya gagal, dia memunculkan ini. Lalu untuk indeks HTML-nya sama seperti biasanya. Di sini untuk top bar-nya, kita top bar-nya bagian sini menggunakan header dan dengan nama logonya logo sehat, eh, nama klinik sehat. Body layout, kolom sebelah kiri, dia membuat section dengan namanya ID-nya tuh call left. Lalu dia membuat sebuah daftar pasien baru. Bagian sini daftar pasien baru, sebelah kiri sini ya. Terus itu nama lengkap, usia, jenis kelamin, eh, dan selanjutnya antrian hari ini, tambah layanan seperti biasanya untuk tanya HTML saja. Lalu ini adalah sebuah tab riwayat. Selanjutnya untuk kolom kanannya, untuk panel resepnya, membuat sebuah aside dengan ID-nya qualified. Di sini memasukkan span panel resep, dan habis itu membuat sebuah div atau pengkelompokan pilih pasien. Lalu klik pasien menunggu dari antrian untuk mulai. Lalu klik layanan di kiri untuk tambahan resep. Ini bagian kiri ya. Di bagian kanan. Lalu dia memasukkan spend harga 0. Kalau misalnya kita mau masukin sebuah ini apa namanya, kolom kolom harga untuk ini obatnya, langsung memunculkan ini namanya 0. Lalu habis itu masukin langsung 6.000. Lalu model tambahan lain, ini tambahan layanan baru untuk bagian ini.
Habis itu nama layanan, kategori, konsultasi, tindakan obat, sini untuk option-optionnya. Lalu div, untuk divnya juga menggunakan kelas from group sama semuanya. Lalu div action di sini untuk buttonnya, button dan simpan. Lalu modal konfirmasi hapus di sini adalah untuk sebuah menghapus konfirmasi hapus kalau misalnya kita menghapus sebuah data pasien atau sebuah layanan, dia akan memunculkan ini. Lalu untuk kontainernya atau aplikasi ini berjalan dengan baik, logikanya dia mengambil FJS. Lalu di sini koneksi udah. Selanjutnya mulai periksa. Di sini menggunakan eh, metode post seperti tadi saya bilang. Selain post itu tidak bisa. Lalu eh, dia akan mengecek dulu apakah ada pasien lain yang sedang diperiksa hari ini untuk mulai periksa ya. Kalau misalnya ada dan dia ingin memeriksa lagi, itu bakal memunculkan error ini. Masih ada pasien yang sedang diperiksa. Kalau misalnya tidak ada, dia akan memunculkan atau logikanya berjalan. Lanjut, dia mengecek status pasien saat ini. Karena kalau misalnya status pasiennya itu tidak menunggu atau statusnya menunggu, itu bakal berhasil. Kalau misalnya yang bukan menunggu, itu tidak bisa dikonfirmasi untuk pemeriksaan. Lalu di sini update status kalau misalnya sudah diperiksa dengan menggunakan komen ini. Lalu selanjutnya kita mengambil data lengkap dari pasien dengan ID, nama, usia, dan lain-lainnya. Lalu di fetch atau diambil untuk dimasukkan ke riwayat. Jadi, kalau misalnya pengambilan datanya itu sukses, dia akan memunculkan data. Kalau misalnya error, ya memunculkan ini. Lalu selanjutnya riwayat untuk bagian riwayat sini. Pertama, ini karena riwayat ini hasil dari pengambilan data semua, dia mengambil semua kunjungan serta data pasien dari kunjungan ID, pasien ID, dan dari database kunjungan, oke, dari database kunjungan ini. Lalu kalau misalnya ada semua, dia langsung terexecute dengan menghasilkan resultnya. Baru dengan kunjungan listnya pertamanya tidak ada atau sebuah string. Lalu selanjutnya ini untuk setiap kunjungan ambil detail layanannya. Dia mengambil semua dengan menggunakan komen ini mengambil semua detail layanannya. Dengan datanya itu pertamanya kosong, lalu dengan menggunakan komen ini data yang awalnya kosong akan memunculkan uh, detail layanan ya, user user yang diperiksa. Lalu dia akan close dan memunculkan status sukses dengan menampilkan isi datanya. Lalu simpan kunjungan. Simpan kunjungan ini dari layanan
dari fitur layanan, dia langsung akan otomatis ngepost ke riwayat dengan ini ya, dengan kodenya post. Lalu kalau misalnya dari sini ya, kalau misalnya dari layanannya itu ada salah satu eh, error ataupun tidak sesuai dengan flow-nya, dia akan memunculkan validasi ini. Lalu habis itu kalau misalnya karena di obat ini ada stoknya ya. Kalau misalnya stoknya sudah habis, dia akan diverifikasi ulang. Kalau misalnya stoknya habis, dia akan memunculkan ini error. Kalau misalnya kalau misalnya stoknya masih ada, dia dia akan berjalan flow-nya. Lalu dia mengambil data layanannya. Kalau misalnya tidak bisa mengambil, dia akan memunculkan ini. Lalu ini cek stok khusus obat. Kalau misalnya obatnya itu tidak mencukupi, dia akan memunculkan ini. Kalau misalnya mencukupi, dia eh, kode ini akan terlewati. Lalu dia akan memunculkan detail items seperti harga, eh, layanan ID, eh, nama layanan, kategori, harga, quantity, dan subtotal di sebelah kanan. Lalu bagian step C-nya atau step untuk pembayaran. Kalau misalnya pembayarannya itu kurang, dia akan memunculkan error. Kalau misalnya eh, pembayarannya lebih, dia akan memunculkan sebuah kembalian. Bayar dikurang total. Lalu eh, selanjutnya ada insert kunjungan, yang dimana dia mengambil waktu, years, month, day, baru habis itu horse, hmm, I baru S. Habis itu dia menggunakan komen ini untuk insert kunjungan langsung ke database. Kalau misalnya error, dia akan memunculkan ini. Kalau misalnya berjalan dengan baik, dia akan memunculkan ini langsung berjalan dengan langsung close. Lalu step eh, F, insert detail kunjungan per item. Menggunakan komen ini akan langsung terpost ke database. Kalau misalnya tidak terpost, dia akan memunculkan ini. Selanjutnya sama juga update stok. Kalau misalnya kita mau update sebuah stoknya, lalu update status sama juga, dan terakhirnya itu return ceruk lengkap di sebelah kanannya, di sebelah kanan sistem layanan. Nah, sebelah ini. Oke, selanjutnya tambah layanan .php. Di sini menggunakan post request method post sama seperti sebelumnya. Di sini ada validasi input, lalu insert layanan baru karena untuk menambah layanannya. Dia memanggil insert info untuk tabel tabel ini. Lalu kalau misalnya statusnya sukses, dia akan memunculkan ini dengan bentuk JSON. Kalau misalnya error, memunculkan ini. Lalu selanjutnya, di sini saya
menjelaskan FJS-nya secara singkat saja. Di sini dalam FJS ini adalah sebuah flow-flow atau logika-logika yang dimana untuk memperlancar sebuah tampilan ini atau memperlancar flow-flow yang ada di sistem ini karena ini banyak ini buat layanan dan habis itu tambah resep. Lalu selanjutnya saya menjelaskan untuk CSS-nya juga sama. Ini adalah sebuah tampilan pada sistem saya dari semua tampilan yang ada di sistem, antrian, layanan, dan juga riwayat. Di sini lumayan banyak untuk CSS-nya. Lalu untuk klinik scale-nya ini adalah sebuah eh, komen di database untuk SQL ya, untuk di database-nya. Dengan menggunakan komen ini kita bisa memasukkan langsung membuat sebuah database yang bisa menjalankan sistem ini. Di sini ada data dummy-nya. Lalu karena penjelasan sistem saya sudah selesai, maka presentasi saya juga sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.